Pantesan aja katanya beda dari horor biasanya. Ternyata. Yuk kita review film horor Inang yang baru tayang tanggal 13 Oktober kemarin, semalam di semua bioskop Indonesia. Ini hari keduanya, jadi kalau teman-teman ada yang mau nonton tanpa kena spoil, bisa langsung skip aja video ini dan tonton langsung ke bioskop. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu nih dan butuh clue untuk memutuskan apakah nonton atau enggak, duduk yang tenang di sana, kita bahas filmnya. Nah, alasan kenapa film ini disebut bukan horor biasa, karena memang genrenya itu lebih ke thriller psikologi, guys. Dan film thriller psikologi lebih mengandalkan alur cerita, acting, musik, dan sound effect. Nah, itulah konsep yang disajikan oleh film Inang ini. Film ini sebenarnya punya target tertentu untuk penontonnya. Nah, kalau misalnya kalian punya ekspektasi kalau ini film horor yang banyak jump scare, ada adegan perkelahian, darah-darahan, hantu-hantuan, film ini kurang cocok untuk kalian. Dan mungkin kalian nggak suka sama film ini. Karena sekali lagi, ini film thriller psikologi. Nah, kalau kita rasiokan, horor dalam film ini hanya 25%, sementara sisanya itu lebih ke drama misteri. Dan aku rasa film ini bakal lebih disukai oleh pecinta film thriller psikologi dan orang di luar Indonesia. Yes, bule dan sekitarannya. Film ini mengangkat tentang mitos dan kepercayaan khas Indonesia, seperti kutukan lahir di Rabu Wekasan, yang mana akan bernasib sial selama hidupnya dan dinanti oleh kematian. Selain itu juga ada mantra pesugihan, bahasa Jawa kuno, dan latar tempat juga suasana yang lokal banget. Itulah kenapa aku rasa film ini bakal disukai oleh para penonton di luar Indonesia, khususnya orang-orang barat. Dan faktanya film ini juga tayang di BFFan, Busan International Fantastic Festival Film di Korea Selatan, dan udah tayang 2 kali sebagai world premiere pada tanggal 8 Juli 2022 dan 13 Juli 2022. Gila, keren ya, baru tayang aja udah langsung ke internasional. Nah, film ini berkisah tentang Wulan yang diperankan oleh Naysila Mirdad dengan segala tekanan hidupnya. Dia hamil 16 minggu di luar nikah dan cowoknya nggak mau tanggung jawab. Uang kos yang udah nunggak selama 2 bulan dan harus diusir dari kosan, dilecehkan sama bos sendiri ketika minjem uang, dan harus memikirkan apa yang akan dilakukan kepada anak yang sedang dia kandung. Mau aborsi nggak tega, mau dirawat sendiri juga sulit, padahal Wulan baik. Beban sendiri aja belum teratasi, apalagi udah punya baby. Dan akhirnya Wulan bergabung di sebuah grup ibu hamil di Facebook yang hanya beranggotakan 3 orang, dan memilih untuk mencari orang tua asuh bayinya sendiri. Akhirnya bertemulah Wulan dengan Ibu Eva dan Pak Agus, yang dari awal kemunculannya itu udah sangat mencurigakan. Nah, Wulan tinggal di rumah mereka sampai Wulan ini lahiran dan bayinya diserahkan kepada Bu Eva dan Pak Agus. Semuanya berjalan normal, berjalan damai, Wulan seakan-akan mendapatkan kebahagiaan, bertolak belakang dengan kehidupan sebelumnya. Tapi di tengah-tengah kehidupan Wulan yang damai dan bahagia, datanglah Pak Ageng, seorang dukun yang katanya akan mendoakan Wulan dengan bayinya supaya sehat-sehat. Tapi justru setelah mantra-mantra yang dibacakan oleh Pak Ageng, Wulan ini mulai mengalami mimpi buruk. Mimpi yang sangat mengerikan untuk seorang ibu hamil. Nah, di sini aku yakin teman-teman perempuan pasti bisa merasakan kengerian yang dihadapi oleh si Wulan dalam keadaan dia sedang hamil tua. Semakin hari Wulan makin merasakan ada yang nggak beres di rumah itu, khususnya kepada 2 orang tua angkatnya. Dan dia mulai berpikiran gimana caranya kabur dari rumah itu. Sampai akhirnya datanglah Bergas ke rumah itu, yang merupakan putra tunggal dari Ibu Eva dan Pak Agus. Dan gelagat orang tua Bergas ini makin terlihat panik, dan Bergas juga ternyata curiga sama orang tuanya kalau mereka ini menyimpan sesuatu. Akhirnya Wulan meminta bantuan kepada Bergas, dan sama-sama menemukan jawaban tentang Ibu Eva dan Pak Agus. Bahwa ternyata Wulan ini tak lebih hanya sekedar tumbal. Nah, cerita selengkapnya silahkan kalian tonton sendiri di bioskop terdekat atau termurah di kota kalian. Review section. Untuk film horor Indonesia, film ini sebenarnya punya konsep dan ide cerita yang sangat bagus. Sangat menarik karena mengangkat unsur-unsur lokal yang aku rasa di zaman sekarang masih belum banyak yang tahu. Hanya saja eksekusinya masih kurang mantap. 35 menit pertama, film ini nggak ada horor-horornya. Sama sekali nggak ada horornya. Dan mungkin teman-teman yang nonton bakal bilang, ini film horor apaan sih? Karena memang awal-awal filmnya just build up the story about Wulan's life. Tentang kerasnya kehidupan Wulan sampai dia bertemu dengan Ibu Eva dan Pak Agus. Ditambah, inti cerita mulai terlihat setelah 1 jam lebih filmnya berjalan ketika Bergas sampai di rumah itu. Nasib sial yang selalu dialami oleh Bergas itu langsung mengingatkan kita dengan adegan di awal film tentang penjelasan kutukan Rabu Wekasan di mana anak yang lahir pada hari Rabu Wekas akan ditimpa sial dan dinanti oleh kematian. Adegan horor pertama itu baru dimunculkan di menit ke-40-an kalau nggak salah, yaitu saat Wulan pertama kali mimpi buruk. Dan adegan horor di film ini hanya muncul ketika Wulan sedang bermimpi. Kalau nggak salah dalam film itu Wulan cuma 2 kali mimpi. Nah, di 2 kali itulah horornya ada. Jadi kalau misalnya nanti kalian nonton, ada adegan yang rasanya nggak masuk akal atau nggak nyambung dengan ceritanya, ya wajar aja karena itu hanya mimpi. Karena semua yang random kan bisa muncul di mimpi.
Detail-detail kecil yang rasanya sepele juga dimanfaatkan dengan baik di film ini sebagai hiburan. Misalnya paket all shop COD yang ditolak sama pembelinya, orang yang open BO tapi salah kamar, ibu-ibu di supermarket yang direcokin anaknya karena mau ngambil jajan di depan kasir. Itu kan unsur Indonesia banget, sepele, tapi detailnya itu kena ke penonton. Nah, ngomongin acting Naysila Mirdad, di film ini menurut aku dia cukup bagus actingnya. Sebagai film horor dan film layar lebar pertama yang dia mainkan, setelah karirnya selama 17 tahun di sinetron dan FTV sebagai cewek yang polos, kalem, sangat baik, lemah lembut. Di sini bisa dipatahkan karena dia mulai toxic di sini. Dia mulai suka ngomong kata-kata yang kata-kata kasar tapi kedengaran lucu di kita. Jangan bahasa Inggris, anjing. Karena image yang udah terbangun sejak dulu itu. Tapi sayangnya, dari pertengahan sampai ending film, kualitas aktingnya makin lama makin turun. Gak sekuat aktingnya di awal sampai pertengahan film, ketika drama kehidupan dia tadi. Sehingga dari tengah sampai akhir film layar lebar ini terkesan jadi film biasa aja. Mungkin karena image yang udah dibangun selama ini, Naysila ini punya peran yang lebih kuat di genre drama daripada horor. Karena memang acting ketakutannya, acting paniknya itu kayak masih kurang meresap gitu. Dan rasanya masih bisa ditingkatkan lagi. Udah kayak orang paling bener aja loh. Dan lagi acting Lydia Kandau dan Pak Rukman Rosadi sebagai villain utama itu lumayan bikin disturbing. Dan ekspresi wajahnya bener-bener bikin kita ada yang aneh sama kalian berdua. Nah, sekarang kita bicara tentang jump scare. Jump scare di film ini, menurut aku adalah juaranya. Ketika keluar bioskop, hal yang menempel di kepala aku adalah adegan-adegan jump scare-nya. Jump scare ini diletakkan di tempat-tempat yang gak ketebak dan jalannya natural aja. Berhasil bikin kaget, lompat di kursi, bahkan temen di sebelah aku sampai nge-freeze kayak cicak saking kagetnya. Dan itu asli keren banget. Dan klimaks di film ini yang akan mengingatkan kalian dengan film horor psikologi karya Ari Aster, Midsommar, yang disturbingnya itu udah terkenal di dunia. Gimana ending film ini disetting di lapangan hijau walaupun suasananya malam hari, dengan pakaian yang semuanya serba putih, dan juga ritual. Nah, itu beberapa ulasan positif dari film Inang. Sekarang kita bahas kekurangannya. Ada beberapa adegan yang nggak ada penjelasannya ataupun kaitan dengan cerita utama. Contohnya, adegan ketika Wulan makan bubur dan ada daging di dalamnya, terus Wulan nanya, "Ini daging apa ya, Pak? Kok rasanya beda kayak daging yang biasa saya makan?" Terus si bapak jawab, "Itu daging spesial yang dimasak dengan cara yang spesial." Nah, itu harusnya menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Tapi sampai habis film, nggak ada lagi pembahasan tentang daging. Daging apa yang dimakan oleh Wulan, dan gimana cara masaknya itu nggak dijelaskan sama sekali. Dan sekali lagi, adonan donat udah diobok-obok tapi nggak digoreng. Nggak dijelaskan itu daging apa dan kenapa ada di dalam filmnya. Kenapa dimunculkan dialog itu. Nah, spekulasi penonton pastinya mengatakan kalau itu adalah daging tikus, karena sebelumnya ada adegan tikus yang mati karena tergiling oleh roda traktor. Tapi langsung diperlihatkan adegan ketika si bapak buang bangkai tikus itu ke dalam hutan, ke dalam semak-semak. Dan nggak ada sama sekali adegan atau informasi yang menjelaskan kalau daging tikus ini digunakan untuk bahan masakan. Nggak ada. Kemudian adegan hantu Mbok Sumi yang pertama kali muncul di dalam mimpi Wulan, itu pertama kali muncul dalam posisi berdiri. Terus ketika kamera dialihkan, dikasih lihat lagi ke si mboknya, dia udah dalam keadaan merangkak. Makin lama dilihat, dia makin jalan merangkak, lebih cepat ke arah Wulan, dan berusaha menggapai perut Wulan, mungkin untuk ngambil anaknya. Dan yang jadi pertanyaan adalah, kenapa dari berdiri, tiba-tiba merangkak? Kenapa nggak dari awal dikasih lihat hantunya itu merangkak? Dan nggak ada penjelasan yang kuat tentang adegan itu. Pak Agus datang ke kosan teman Wulan, Sinita, untuk menghabisi nyawanya karena sebelumnya Wulan ketahuan nelpon Sinita untuk minta jemput ke rumah itu. Nah, upaya Pak Agus untuk mencegah keinginan Wulan ini adalah dengan membunuh si Nita. Tapi jadi pertanyaan, dari mana Pak Agus tahu rumah si Nita? Padahal mereka hanya mengetahui kalau Wulan nelpon Nita. Dalam percakapan telepon nggak ada dikasih tahu Nita ini tinggal di mana, di komplek mana, rumah nomor berapa. Tiba-tiba aja Pak Agus udah nyampe di rumah Nita dan menghabisi nyawanya. Nah, ini ada satu adegan yang kayaknya cuma aku sendirilah yang ngerasain, yaitu adegan di mimpi Wulan ketika dia melihat sosok makhluk yang tinggi, memiliki kepala rusa dengan tanduk rusa dan kaki rusa, berdiri dengan dua kaki belakangnya, ditutupi kain putih dengan mata yang menyala. Untuk aku pribadi, adegan itu sangat disturbing dan menyeramkan. Sangat mengganggu, bikin jantungan, bikin deg-degan. Sementara teman-teman aku yang lain, ini adegan apa? Padahal untuk aku pribadi, itu adegan yang sangat menakutkan. Karena aku paling takut dan paling merinding dengan sosok makhluk yang tinggi, bertanduk binatang, berkaki binatang, berdiri dua kaki. Itu paling bikin aku merinding. Ampun, I'm done.
Karena sebelumnya aku juga pernah bahas tentang Gothman kan, sosok yang mirip dengan penampakan hantu di mimpi si Wulan ini. Nah, walaupun aku nggak tahu apa hubungannya makhluk itu dengan cerita utama, tapi dengan munculnya itu untuk aku sangat mengganggu dan sangat berhasil bikin merinding. Kemudian lagi ada adegan Wulan lagi nelpon kalau nggak salah, terus di dinding belakang si Wulan itu ada kalender lama yang bertuliskan bulan September tahun 1991. Nah, aku nggak tahu konsepnya apa, dan kenapa tahun juga bulan itu dimunculkan di dalam film. Padahal kalau kita bedah lagi, kayaknya setting waktunya bukan di tahun 1991, karena udah ada COD, udah ada OpenBO, udah ada smartphone with flash. Terus, apa tujuannya masang bulan dan tahun itu di dalam film ini? Dan ini yang cukup disayangkan dari film ini adalah ending filmnya. Adegan menuju final yang menurut aku kebalik. Karena sebelum final film, kita udah dikasih tahu dan dijelaskan sejelas-jelasnya tentang rahasia Bu Eva dan Pak Agus. Bahwa ternyata mereka harus melakukan ritual dengan menumbuhkan ibu hamil dan bayinya untuk membuat Bergas, anaknya tetap hidup karena dia dikutuk. Karena dia punya kutukan lahir di Rabu Wekas tadi. Nah, karena penjelasan ini, dengan ritual akhir jadi nggak greget lagi. Jalan gitu aja. Ditambah kurangnya action karena perlawanan dan ribu-ribunya itu nggak ada. Untuk bumbu-bumbu biar seru kan. Dan menurut aku mungkin akan lebih menarik lagi kalau ritualnya dijalankan dulu, terus action dulu, ribut dulu di sana, barulah finalnya dijelaskan tujuan mereka itu apa. Menurut aku itu bakal lebih menarik sih. Dan terakhir, yang mungkin menjadi alasan film ini kurang menggigit adalah endingnya yang sangat mudah ditebak. Bergas mati, Wulan pada akhirnya menjadi penerus ritual Bu Eva dan Pak Agus karena ternyata anaknya juga lahir di Rabu Wekas. Kalau film ini punya seri kedua, mungkin Wulan bakal jadi villain utama sebagai orang jahatnya. Nah, pada intinya, film ini membangun suasana drama misteri dengan thriller psikologi sebagai senjata utamanya. Adegan horor kurang di-highlight, dan nggak ada hantu-hantuan yang pakai make-up. Dan aku rasa film ini adalah film horor Indonesia pertama yang nggak ada hantunya sama sekali. Nah, gimana teman-teman? Aku harap yang nonton video ini, teman-teman yang udah nonton aja, dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Tapi untuk teman-teman yang belum nonton sama sekali, coba, apakah kalian udah bisa memutuskan mau nonton atau enggak film Inang di bioskop? Tapi walaupun dengan segala yang ditampilkan di filmnya, kalau belum nonton, ayo tetap nonton di bioskop dan balik lagi ke sini untuk kita diskusi.